Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menganalisis pada kasus hukum persaingan usaha. Kasus hukum persaingan usaha akan dianalisis berdasarkan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktik anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kita sudah mengenal ruang lingkup dari apa itu persaingan yang tidak sehat. Yang pertama ada perjanjian yang dilarang, kemudian ada kegiatan yang dilarang, dan juga ada penyalahgunaan posisi dominan. Di mana yang kesemuanya ini sudah dirumuskan di dalam pasal-pasal yang mana terbagi berdasarkan jenis-jenis perjanjian, kegiatan, atau penyalahgunaan posisi dominan. Misalnya ada oligopoli, kemudian ada kartel, ada monopoli, dan lain-lainnya. Sehingga sebelum kita menganalisis kasus pada persaingan usaha, kita harus sudah betul-betul memahami apa saja jenis-jenis dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan juga bagaimana penyalahgunaan posisi dominan. Sehingga ketika kita membaca kasusnya, maka kita sudah mengarah pada pasal tertentu. Ketika sudah mendapatkan pasal terkait kasus tersebut, maka kita dapat menjabarkan pasal tersebut dan dikaitkan dengan kasusnya. Analisis kasus hukum persaingan usaha itu bisa dianalisis berdasarkan pendekatan rule of reason atau per se ilegal, di mana rule of reason itu kita harus mengidentifikasi lebih lanjut terkait efek anti persaingannya, sedangkan untuk per se ilegal itu tidak perlu mengaitkan dengan efek anti persaingan. Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang tergolong per se ilegal dan yang tergolong rule of reason. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pasal-pasal pada perjanjian yang dilarang yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktik anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi sebelum memulai untuk menganalisis kasus, ada gambaran-gambaran terkait dengan perjanjian, kegiatan, maupun penyalahgunaan posisi dominan. Ya, kita harus mempunyai gambaran. Nah, di situ ada beberapa pasal, mulai dari pasal 4 sampai 16 ini adalah digolongkan ke dalam jenis-jenis dari perjanjian yang dilarang. Ada oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, dan lain-lain. Di mana masing-masing dari jenis perjanjian yang dilarang ini memiliki unsur yang berbeda-beda, sehingga dapat dikategorikan masuk ke dalam misalnya oligopoli atau kartel, trust, dan yang lain-lain. Dan yang berikutnya ini adalah pasal-pasal pada kegiatan yang dilarang, ya. Ini terdapat pada pasal 17 sampai pasal 24, yaitu monopoli, monopsoni, sampai dengan pemasaran pesaing. Jadi untuk analisis kasus pada kali ini hanya terbatas yang perjanjian dan kegiatan yang dilarang, ya. Jadi sampai ke pasal 24. Jadi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Oke, jadi proses analisis kasus hukum persaingan usaha secara umum itu ada 5 langkah. Yang pertama, kalian harus mempelajari kasus. Jadi harus dibaca terkait dengan kasus tersebut, kemudian dipahami sehingga nanti kita dapat menuju ke langkah yang kedua, yaitu menentukan pasal yang terkait. Karena kita sudah memiliki gambaran terkait dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, sehingga ketika kita membaca kasus, kita sudah memiliki gambaran untuk pasal yang mana yang masuk ke dalam kasus tersebut. Kemudian yang menjabarkan unsur pasal. Unsur pasal ini adalah memisahkan poin-poin di dalam pasal itu yang mana yang penting. Ya, misalnya ada unsur pelaku usaha, unsur barang dan atau jasa, unsur konsumen, unsur pasar bersangkutan, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengaitkan kasus dengan masing-masing unsur pasal. Misalnya untuk unsur pelaku usaha. Di dalam kasus tersebut, siapa saja yang menjadi pelaku usaha. Ketika sudah terpenuhi atau sudah ada yang bisa dikatakan dia adalah pelaku usaha, maka unsur pelaku usaha itu dapat terpenuhi. Kemudian baru yang kelima itu kita dapat memperoleh kesimpulan apakah kasus ini termasuk ke dalam pasal yang mana, ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk ke dalam pasal sekian apabila
semua unsur itu sudah terpenuhi, atau di mana misalnya unsur pelaku usaha sampai dengan misalnya unsur persaingan tidak sehat itu sudah ada kaitannya dengan kasus yang kita analisis. Ya. Nah, ini adalah berikut terkait dengan contoh kasus yang akan kita analisis. Lihat di situ, PT PP, PTE, PTTL, dan PTWB adalah pelaku usaha angkutan laut khusus barang trayek, di mana pada tanggal 26 Juni 2002, masing-masing pelaku usaha melakukan perjanjian dan menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang peti kemas Jakarta Pontianak, Jakarta, dengan nomor 01. Sekian-sekian. Yang pada kesepakatan tersebut, Ketua Bidang Kontainer adalah sebagai pihak pengawas dan pihak fasilitator atau regulator, yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut. Nah, ini adalah kasus 1 ya, sehingga ketika kita membaca kasus ini, kita sudah memiliki gambaran, oh kasus ini termasuk kepada pasal yang ini. Dan kita harus membuktikannya dengan cara menjabarkan unsur-unsur pada pasal tersebut. Berdasarkan kasus tadi, maka bisa dikaitkan dengan pasal 5. Pasal 5 itu adalah mengenai penetapan harga. Bunyi pasal 5 itu adalah sebagai berikut ya. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Nah, ketentuan yang kedua ini adalah ketentuan tambahannya. Jadi kita harus memastikan bahwa kasus tersebut apakah dia merupakan usaha patungan atau perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi berdasarkan penjabaran unsurnya ada 6 di situ. Ada yang pertama unsur pelaku usaha, yang kedua unsur perjanjian, kemudian unsur harga pasar, kemudian unsur barang dan atau jasa, unsur konsumen, dan unsur pasar bersangkutan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan unsur-unsur dari pasal ini, maka kemudian kita bisa mengkaitkan dengan kasus yang sedang kita analisis ya. Yang pertama adalah unsur pelaku usaha. Untuk pengertian pelaku usaha sendiri itu ada di pasal 1 angka 5 mengenai ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha di dalam kasus yang kita analisis ini bisa kita dapati bahwa unsur pelaku usahanya itu adalah PTPP, PTE, PTTL, dan PTWB. Jadi bentuknya adalah perseroan terbatas. Nah, dan ini dinamakan dengan pelaku usaha. Jadi sudah terpenuhi ya. Unsur pertama unsur pelaku usaha, di situ ada pelaku usaha seperti yang sudah disebutkan, maka unsur pelaku usaha sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah unsur perjanjian. Perjanjian ini untuk pengertiannya ada di pasal 1 angka 7 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi perjanjian di dalam kasus ini dia bentuknya adalah tertulis, di mana di situ ditandai dengan adanya perjanjian nomor 01 SK sekian-sekian, sehingga unsur perjanjian pada kasus ini terpenuhi. Yang selanjutnya adalah unsur harga pasar. Jadi harga itu adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan. Nah, untuk terkait harga pasar ini ada disebutkan di dalam kasus adalah tarif uang tambang peti kemas Jakarta Pontianak Jakarta, sehingga unsur harga pasar di sini terpenuhi atau ada harga pasar yang disepakati di dalam kasus ini. Yang selanjutnya adalah unsur jasa ya. Jadi ini adalah di dalam undang-undangnya itu adalah barang dan atau jasa. Dan di dalam kasus ini dia adalah berupa jasa. Untuk jasa itu pengertiannya adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
Nah, unsur jasa di dalam kasus ini adalah jasa berupa angkutan laut terkait khusus barang trayek. Nah, jadi unsur ini terpenuhi. Ada jasa di dalam kasus ini. Unsur jasanya itu tadi angkutan laut khusus barang trayek. Kemudian unsur yang kelima adanya unsur konsumen. Ya, pengertian konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, konsumen di dalam kasus ini adalah konsumen angkutan laut khusus barang trayek. Kemudian terakhir adalah unsur pasar bersangkutan. Nah, untuk unsur pasar bersangkutan ya, ini terkait dengan pengertiannya bahwa pasar bersangkutan itu di dalam pasal 1 angka 10 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Jadi kita sudah mempelajari ya terkait pasar bersangkutan. Jadi dikatakan pasar bersangkutan kalau misalnya dia yang pertama produknya itu sama atau produknya itu bisa saling menggantikan. Misalnya saja, maka kemudian kita bisa mengkaitkan dengan kasus yang sedang kita analisis ya. Yang pertama adalah unsur pelaku usaha. Untuk pengertian pelaku usaha sendiri itu ada di pasal 1 angka 5 mengenai ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha di dalam kasus yang kita analisis ini bisa kita dapati bahwa unsur pelaku usahanya itu adalah PTPP, PTE, PTTL, dan PTWB. Jadi bentuknya adalah perseroan terbatas. Nah, dan ini dinamakan dengan pelaku usaha. Jadi sudah terpenuhi ya. Unsur pertama unsur pelaku usaha, di situ ada pelaku usaha seperti yang sudah disebutkan, maka unsur pelaku usaha sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah unsur perjanjian. Perjanjian ini untuk pengertiannya ada di pasal 1 angka 7 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi perjanjian di dalam kasus ini dia bentuknya adalah tertulis, di mana di situ ditandai dengan adanya perjanjian nomor 01 SK sekian-sekian, sehingga unsur perjanjian pada kasus ini terpenuhi. Yang selanjutnya adalah unsur harga pasar. Jadi harga itu adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan. Nah, untuk terkait harga pasar ini ada disebutkan di dalam kasus adalah tarif uang tambang peti kemas Jakarta Pontianak Jakarta, sehingga unsur harga pasar di sini terpenuhi atau ada harga pasar yang disepakati di dalam kasus ini. Yang selanjutnya adalah unsur jasa ya. Jadi ini adalah di dalam undang-undangnya itu adalah barang dan atau jasa. Dan di dalam kasus ini dia adalah berupa jasa. Untuk jasa itu pengertiannya adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Nah, unsur jasa di dalam kasus ini adalah jasa berupa angkutan laut terkait khusus barang trayek. Nah, jadi unsur ini terpenuhi. Ada jasa di dalam kasus ini. Unsur jasanya itu tadi angkutan laut khusus barang trayek. Kemudian unsur yang kelima adanya unsur konsumen. Ya, pengertian konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, konsumen di dalam kasus ini adalah konsumen angkutan laut khusus barang trayek. Kemudian terakhir adalah unsur pasar bersangkutan. Nah, untuk unsur pasar bersangkutan ya, ini terkait dengan pengertiannya bahwa pasar bersangkutan itu di dalam pasal 1 angka 10 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Jadi kita sudah mempelajari ya
terkait pasar bersangkutan. Jadi dikatakan pasar bersangkutan kalau misalnya dia yang pertama produknya itu sama atau produknya itu bisa saling menggantikan. Misalnya saja antara pulpen dengan pensil. Jadi kalau tidak ada pulpen mungkin bisa menggunakan pensil. Jadi artinya bahwa barang ini saling substitusi atau saling menggantikan untuk fungsinya. Nah, jadi berdasarkan kaitan masing-masing unsur pasal dengan kasus, maka semua unsur pasal terpenuhi di dalam kasus tersebut ya, mulai dari unsur pelaku usaha sampai dengan tadi unsur pasar bersangkutan. Masing-masing unsur pasal terpenuhi sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengenai penetapan harga ya. Jadi pada pasal ini dia pendekatannya adalah per se ilegal. Kalau per se ilegal ini dia tanpa mengkaji lagi efek anti persaingannya ya. Nah, selanjutnya adalah kita ke kasus yang kedua, contoh kasus kedua. Jadi di situ bahwa PT AP adalah perusahaan pengelola bandara Sumatera yang bergerak di bidang pelayanan jasa ke bandar udaraan. Yang diantaranya berkaitan dengan jasa kargo. Jasa kargo itu dikelola oleh SSC Warehousing. Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan tarif yang tinggi untuk jasa pelayanan kargo. Selain itu, pengguna jasa pelayanan kargo merasa pelayanan dan keamanan yang diberikan kurang maksimal, dibuktikan dengan minimnya porter sehingga kargo tidak terangkut. Dari sisi keselamatan sering terjadi kehilangan barang dan lolosnya barang berbahaya, sehingga tingkat keuntungan yang didapatkan pihak PT AP yang sangat tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan dan keamanan yang baik. Nah, berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat ya bahwa itu termasuk ke pasal 17 tentang monopoli. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita membaca kasus, kita sudah memiliki gambaran pasal mana yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, sehingga selanjutnya kita dapat melakukan penjabaran terhadap unsur pasal. Jadi unsurnya adalah pelaku usaha, unsur penguasaan, unsur barang dan atau jasa, unsur monopoli, dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Nah, untuk pendekatan pada pasal 17 ini dia adalah rule of reason, di mana di unsur yang kelima itu adalah unsur persaingan usaha tidak sehat. Jadi harus dikaji lagi apakah dia menyebabkan persaingan yang tidak sehat atau tidak. Nah, jadi kita langsung saja, kalau yang kasus pertama tadi kita bisa melihat pengertian-pengertiannya. Jadi untuk ini kita bisa langsung mengaitkan dengan kasusnya. Yang pertama, unsur pelaku usaha. Jadi pelaku usahanya di dalam kasus tersebut adalah PT AP, sehingga ini terpenuhi. Unsur yang kedua adalah penguasaan. Untuk penguasaan ini dia adanya pengelolaan Bandara Sumatera yang bergerak di bidang pelayanan jasa ke bandar udaraan. Jadi ada penguasaan terkait dengan pengelolaan ini ya. Kemudian yang ketiga, unsur barang dan atau jasa. Jadi ada unsur jasanya yaitu jasa kargo. Ya, jadi terpenuhi unsur jasa. Yang keempat adalah terkait dengan praktek monopoli. Jadi itu prakteknya adalah di bidang pelayanan jasa ke bandar udaraan dan telah menerapkan tarif yang tinggi untuk jasa pelayanan kargo. Nah, jadi terpenuhi. Jadi ya di sini hanya pelaku usaha tunggal untuk pelayanan jasa ke bandar udaraan. Tidak ada lagi yang lain. Sehingga dia dikatakan adanya monopoli ya. Nah, kemudian karena dia adalah pendekatannya adalah rule of reason sehingga dapat dikaji dampak terkait anti persaingannya. Kalau yang kasus pertama tadi dia tidak perlu dikaji lagi terkait dampak anti persaingan, dia serta-merta dikatakan penetapan harga karena dia pendekatannya per se ilegal. Jadi ketika sudah ada bukti bahwa adanya perjanjian penetapan harga, maka dia langsung dapat dikatakan adanya perjanjian penetapan harga. Kalau yang pasal 17 ini dia harus ada pembuktian terkait persaingan usaha tidak sehatnya. Ya, jadi pada dasarnya bahwa monopoli itu ada yang tidak dilarang. Dia dilarang ketika adanya persaingan tidak sehat. Makanya dia harus dikaji lagi. Nah, di sini di dalam kasus ini adanya persaingan usaha tidak sehat itu ditandai dengan bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan tarif yang tinggi untuk jasa pelayanan kargo,
Selain itu, penggunaan jasa pelayanan kargo merasa pelayanan dan keamanan yang diberikan kurang maksimal. Dibuktikan dengan minimnya portal sehingga kargo tidak terangkut. Dari sisi keselamatan sering terjadi kehilangan barang dan lolos barang berbahaya sehingga tingkat keuntungan yang didapatkan pihak PT AP yang sangat tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan dan keamanan yang baik. Jadi ada persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menyebabkan di sini bahwa ada pihak yang dirugikan, ditandai dengan adanya pelayanan dan keamanan yang kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus 2 ini ya memenuhi pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengenai praktik monopoli. Ini di dalam menganalisis kasus hukum persaingan usaha, kita harus bisa menghubungkan pasal yang terkait dengan kasus yang sedang kita analisis, di mana unsur-unsur pasal yang dijabarkan itu harus memiliki hubungan atau dia terbukti itu terkait dengan kasus yang dianalisis. Sehingga tadi ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami kasusnya. Yang kedua, kita bisa mengarahkan kemana kasus ini untuk pasal yang terkait, kemudian jabarkan unsur dari pasal, kemudian selanjutnya adalah mengaitkan unsur pasal dengan kasus tersebut, baru kemudian terakhir adalah dapat kita simpulkan kasus ini tergolong ke yang mana, entah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Baik semuanya, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri sampai di sini penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.